Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menguji data MANOVA tentang metode pembelajaran antara sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Di sini kita buka Excel, kemudian kita copy data yang ini sampai ke bawah. Setelah kita copy, kita pindahkan ke IBM SPSS, kemudian klik yang data view. Dan kita tempelin data yang tadi dengan klik paste white variable names. Setelah itu kita pindahkan ke variable view. Kemudian untuk metode pembelajarannya yang di values ini, kemudian kita coding namanya. Dan untuk yang satu ini kita ganti menjadi metode konvensional. Lalu kita add-kan, dan untuk yang kedua ini kita ganti menjadi metode modern. Seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik Analyze. Klik General Linear Model, kemudian Multivariate. Kemudian metode pembelajaran kayak Visek Faktor. Lalu untuk sekolah A, B, dan C kita pindahkan ke Dependent Variables. Lalu untuk di bagian yang options, kita centang yang deskriptif. Statistik ini kita checklist, estimates, kemudian yang homogeneity kita checklist. Lalu untuk plots-nya, yang metode pembelajaran ke horizontal axis, kemudian ADD. Lalu untuk yang di kontrasnya kita ganti menjadi simple. Lalu yang di reference-nya kita ini fierce. Lalu oke, maka hasilnya akan keluar. Dan yang pertama kita baca adalah deskriptif statistiknya. Yang di bagian mean-nya. Untuk sekolahan metode konvensionalnya 42, dan sedangkan untuk yang metode modernnya 41. Dan berarti untuk yang sekolah A, metode konvensionalnya lebih unggul daripada metode modernnya. Dan untuk sekolah B, yang bagian mean-nya metode konvensional dan modernnya hampir sama, berarti tidak jauh berbeda antara kedua metode tersebut. Lalu untuk yang sekolah C-nya, metode konvensional dan modernnya sedikit perubahannya. Yang dimana metode konvensionalnya itu nilainya 48, dan yang untuk metode modernnya itu 46. Yang dimana berarti kedua perbedaan itu tidak terlalu kentara antara kedua perbedaan tersebut. Lalu untuk membaca nilai selanjutnya itu yang box test of equality-nya. Untuk yang signifikannya itu nilainya sebanyak 332, yang berarti lebih besar dari 0,05. Berarti data tersebut bersifat homogen. Tapi kalau nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka disebut nitrogen. Lalu yang selanjutnya dibaca itu yang multivariate testnya. Dan untuk yang village testnya nilainya itu harus positif, yaitu 0,968, yang berarti positif. Jika dia tidak positif, maka akan mempengaruhi model. Dan artinya ada perbedaan rata-rata antara signifikan
antara kelompok data sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu untuk bagian Wix LMD-nya, nilainya juga harus positif. Kalau dia positif berarti ada perbedaan rata-rata antara signifikan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nilai rank Wix LMD harus 0 sampai 1. Jika mendekati 0, itu berarti artinya semakin baik. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Tetapi jika dia mendekati 1, maka tidak ada perbedaan rata-rata antara sekolah A, B, dan C. Dan untuk nilai hotel interest-nya itu juga harus positif. Dan nilai hotel interest-nya harus lebih besar dari nilai stress-nya. Jika dia lebih besar dari nilai nilai stress-nya, maka tidak ada perbedaan rata-rata antara sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu untuk nilai ROIS-nya itu juga harus positif. Nilainya itu harus lebih kecil dari hotel interest atau sama dengan hotel interest. Keempat nilai statistik ini dapat ditransformasikan jadi dia harus lebih kecil atau sama. Berarti dia dapat perbedaan rata-rata antara sekolah A, B, dan C. Lalu untuk menarik kesimpulan dari data ini, kita lihat bagian test of bad when subject effects-nya. Bagian signifikannya yaitu menunjukkan 803N. Kalau dia besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan antara nilai rata-rata sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Berarti untuk sekolah A dia tidak berbeda dengan sekolah B dan C. Begitupun untuk sekolah B karena lebih besar dari 0,05. Tidak berbeda dengan sekolah A dan tidak berbeda juga dengan sekolah C. Begitupun untuk sekolah C tidak berbeda dengan sekolah A dan B karena di atas 0,05.